Saya mau bertanya. Iya, nyalakan Cerita kamera dulu apa Bang yang Ridwan. menarik? Saya sudah kirimkan undangan, silakan diterima dulu itu. Sudah ada di layar Anda, tinggal terima saja. Nah, gitu. Ya, silakan. Bang Muhammad Ridwan, silakan. Ya, karena saudara membuka tema tentang Kristen beribadah kepada Yesus, Islam beribadah kepada Muhammad, tolong ceritakan kepada saya apa yang menarik dalam tema itu. Baik. Begini Bang, yang menarik begini. Yang menarik banyak orang-orang Islam, begitu ya. Terutama orang-orang Islam yang ngurusin agama Kristen bilang, "Jangan kamu beribadah kepada Yesus," katanya. Sementara kalian beribadah kepada Muhammad. Begitu. Jangan kau menuhankan manusia, katanya. Bahkan ada lagunya, lagu Roma Irama ya kan? Katakan tereret. Tuhan itu satu. Tereret. Saya jawab tuh lagu itu, Bang. Katakan tereret. Saya juga satu. Betul? Saya juga satu, Bang. Ya, jadi gini Bang, intinya banyak orang ya, terutama orang-orang Islam, orang-orang Islam awam ya, langsung dengan urat lehernya sampai keluar berkata, "Kami tidak beribadah kepada Muhammad." Tapi ditanya definisi beribadah, mereka tidak mengerti. Nah, sebelum Anda simpulkan apakah Anda beribadah kepada Muhammad, Anda tahu tidak definisi ibadah itu apa? Silakan. Ya, beribadah kepada Muhammad, ya menurut saya, karena saya mengikuti perintah Nabi Muhammad berdasarkan apa yang diperintahkan Allah kepada Muhammad. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda beribadah kepada Muhammad? Ya, berdasarkan apa yang diperintahkan kepada Allah kepada Muhammad. Iya, jelas. Lalu apa? Apa pesan Anda kepada saudara-saudara Muslim Anda yang tidak mengakui bahwa mereka beribadah kepada Muhammad? Ya, pesan saya tergantung daripada mereka. Mereka mau mengiyakan atau tidak, itu urusan mereka. Yang jelas iman pada kita sendiri, beribadah sendiri, pribadi sendiri, itu berdasarkan kemauan dan keyakinan diri kita sendiri. Mantap nih Bang. Jadi bukan hanya satu dua ya teman-teman ya. Jadi muslim-muslim yang sudah sadar bahwa mereka beribadah kepada Muhammad itu bukan hanya Bang Muhammad Ridwan, tapi ada juga Ustadz Faisal Khan juga sudah mengakui ya kan. Dan teman-teman muslim yang lain itu sudah mengakui nih. Seperti itu. Kalau ada yang mengatakan Anda Islam gadungan gimana Bang? Nanti Anda itu berdasarkan keyakinan mereka meyakini saya gadungnya, ya silakan. Tergantung dari dalam hati kita, apakah kita gadungnya atau tidak. baik, coba saya kasih naik satu muslim ya Bang ya. Saya kasih naik satu muslim. Apakah nanti Anda nanti dikatakan Islam atau tidak nih? Oke, kita kasih naik. Ada Muhammad. Ya, silakan Muhammad, nyalakan kamera Anda, ini sama-sama Muhammad nih. Silakan. Silakan. Muhammad? Ya, sebentar nyalakan Ya, kamera. silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya. Diterima saja Bang, itu sudah ada Oh iya. Iya. Jangan lama-lama Bang, itu sudah saya kirimkan. Sebentar saudara Des. Ya. Sebentar Saya nih. mau mengkomentari dulu tentang profil yang Anda perlihatkan. Mengapa saya pakai topi? Karena saya ingin membandingkan saudara ini. Saudara menggunakan topi terbalik gitu, yang di depan ke belakang, ke belakang ke depan. Artinya Anda ini suka memutar-mutarkan fakta yang sesungguhnya. Bang, pakai topi terbalik itu memang banyak Bang. Gimana sih? Iya, Memang betul, gaya. tapi Lo Anda gimana sih Abang tidak ini? meletakkan sesuatu yang benar pada tempatnya. Oke, Jadi sekarang saya tanya dulu sama menggunakan Anda. kepala Anda memutarbalikkan. Berarti Anda mengakui nggak bahwa umat Islam beribadah kepada Muhammad? Saya mengakui. Oke, sekarang saya tanya sama Pak Muhammad yang di bawah. Pak Muhammad, Anda mengakui
Anda Muslim? Iya, Muslim. Anda mengakui bahwa umat Islam beribadah kepada Muhammad? Iya, betul. Betul. Karena apa? Ya, sedikit saya jelaskan. Karena apa? Karena di dalam kalimat syahadat yang mengatakan Anna Muhammad itu adalah menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang diperintahkan untuk beribadah, saling beribadah begitu. Tuh, sudah mengakui kan? Ini Ya, gimana? bukan berarti. Saya naikkan dulu satu muslim lagi ya. Saya naikkan dulu satu muslim lagi. Biar nanti kita nggak dibilang fitnah ini. Ayub Abdul Ghani. Ayo, Ayub Abdul Ghani. Ini sudah ada dua orang ya yang mengakui bahwa umat Islam beribadah kepada Muhammad. Jadi jangan dibilang saya fitnah. Sembarangan Anda mengatakan saya fitnah. Ini buktinya Islam sendiri yang mengakui beribadah kepada Muhammad. Anda bilang nggak beribadah kepada Muhammad. Ya, silakan. Abdul Ghani. Aduh, sebentar ya, Abdul Ghani ini macet mutar-mutar. Pastikan sinyal Anda kuat ya teman-teman ya. Kalau Anda mau naik, pastikan sinyal Anda kuat. Oke, kita kasih naik ada Rizky Manda. Rizky Manda. Ya, ini ada 8.400 orang menonton ya. Ini kalau ditaruh di masjid, masjidnya goyang. Roboh ini karena saking udah berapa membludak sampai luar. Ya, Rizky Manda, silakan nyalakan kamera Bang Rizky. Muslim Bang? Muslim, Bang. Iya, gimana Bang? Anda pun sudah mengakui bahwa umat Islam beribadah kepada Muhammad? Kalau saya pribadi itu Allah, tapi melalui hadis dari Muhammad, Bang. Berarti Anda beribadah kepada Muhammad nggak? Aduh, nampaknya sinyalnya kurang baik. Sebentar, saya turunkan dulu ya. Sinyalnya kurang baik, sebentar. Bentar. Kami dulu sebentar ya. Ini yang berisik siapa ini? Oke, kita kasih naik ada FR Pali. Coba FR Pali ya. Ya, FR Pali. Selamat siang FR Pali, Muslim Bang? FR Pali Muslim Bang? Jud. Aduh, sorry bentar ya. Buka dulu. Balik baju dulu bentar. Ya, Muslim atau apa Bang? Sinyal lagi. Oke, Bang. Udah lama aku nggak naik sini. Salam sehat semua. Muslim atau apa Bang? Muslim. Muslim. Anda mengakui umat Islam beribadah kepada Muhammad? Ya, mengakui lah. Kan kebanyakan orang sekarang ikut-ikutan Muhammad. Nah, tuh. Ada 3 ya. Kita kasih naik lagi nih. Ada Agus Puat ya. Ayo. Jadi nanti kalau ada yang bilang, this memfitnah orang Islam beribadah kepada Muhammad. Hey, nih, Muhammad Ridwan Muslim. Nih, Muhammad Muslim. Nih, satu lagi FR Pali Muslim. Mereka mengakui Islam beribadah kepada Muhammad. Kau bilang saya memfitnah. Agus Puat, Bang Agus Muslim, Bang? Muslim. Ya, Anda mengakui bahwa umat Islam beribadah kepada Muhammad? Mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti umat Islam beribadah kepada Muhammad? Enggak lah, mengikuti cara dia beribadah kepada Allah. Nah, nih, coba ini silakan. Silakan Muhammad Ridwan. Kemudian ini silakan kalian yang ngurusin saudara Islam yang nggak mengakui bahwa orang Islam beribadah kepada Muhammad. Silakan. Mengikuti beribadah. Silakan. Ya kalau beribadahnya kebanyakan orang sekarang kan ikut-ikutan. Jangan kan ibadah, darahnya aja mau diminum juga halal katanya. Dana itu. Buat obat, buat apa? Kan banyak nih ikut-ikutan sekarang buat obat Nabi Muhammad atau atas nama Muhammad. Sedih aku lihatnya kadang-kadang. Terjual nama Muhammad akhirnya. Mana? Buat. Apa bang? Kan? Gimana nih? Apa? Dulu sementara. Baik, ini nggak nyambung nih orang ini. Oke lah, baik, saya turunkan dulu, nggak nyambung. Oke, jadinya intinya
kalian sudah mengakui bahwa orang Islam beribadah kepada Muhammad, saya ucapkan terima kasih atas pengakuan kalian ya. Nanti kalau ada yang bilang kalau kalian ini pura-pura jadi Islam gimana? Apakah Ya, kalian betul-betul Islam Kalau sungguhan? manusia itu ini Bang Edis, kalau manusia itu bisa menilai orang, wah ini Islam ini apa? Ini orang udah terlalu hebat, so hebat. Karena Islam itu ada di diri kita sendiri sih, mana aku nilainya. Mau Islam kayak tinggal diri kita. Oke, intinya saudara-saudara bertiga sudah mengakui bahwa umat Islam beribadah kepada Ya. Muhammad, betul? Iya betul. Sebentar saudara ini. Sedikit saya jelaskan Sebentar. sebentar. Silakan. Karena di dalam kalimat syahadat itu adalah mengatakan Muhammad itu bukan satu orang, tetapi Muhammad itu adalah dua orang, lelaki dan wanita yang sudah menikah. Di situ pula ada syahadat. Anna itu adalah menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah dua sosok tubuh, lelaki dan wanita. Begitu. Jadi kita wajib beribadah kepada istri kita. Lelaki juga harus wanita juga wajib hukumnya untuk beribadah kepada suaminya. Waduh, ini makin Begitu, itulah aneh yang ini ajaran Islam ini. kalimat Muhammad begitu. Ya, karena Muhammad itu memang dua tubuh, sosok wanita dan laki-laki, itulah Muhammad begitu di dalam Al-Qur'an seperti itu. Bentar. Saya mau bertanya kepada saudara Edis, beribadah kepada Yesus sama beribadah kepada Muhammad, perbedaan dan persamaannya di mana gitu? Kalau Anda beribadah kepada Muhammad, artinya Anda menaklukkan diri, patuh tunduk kepada Muhammad. Kalau Anda beribadah kepada Yesus, seperti kami orang-orang Kristen, kami patuh, takluk, tunduk mengikuti apapun yang dikatakannya, yang diperintahkannya. Nah, bedanya kalau kalian beribadah kepada Muhammad, akhirnya kalian pergi ke Arab nyiumin batu. Betul? Betul nggak? Tidak, karena di dalam Al-Quran itu yang disebut Muhammad itu bukan sosok satu orang. Di dalam kalimat syahadat itu dua orang. Ya Tuh, kita coba yang hidup bilang tuh, coba sebagai Muhammad umat Ridwan Islam. bilangin. Ya, umat Islam yang syahadat ya tetap hidup sampai sekarang. Laki-laki diwajibkan untuk beribadah kepada istrinya, istrinya diwajibkan untuk beribadah kepada suaminya. Itu aja kalau di dalam Islam dalam bentuk penghambaan begitu. Jadi bukan berarti mengacu kepada Muhammad yang di Arab, tidak, karena di dalam syahadat itu menuju ke semua umat Islam. Sebentar. sedunia yang Ini tetap hidup kok banyak begitu. orang yang bilang katanya kalian ini Kristen gimana? Gini, saya tes dulu. Coba ini Muhammad Ridwan. Coba bacaan sholat apa? Gimana? Ya kan kita berniat kepada Allah, nama itu kita niat kita kepada Allah. Gimana bacaannya coba? Jangan-jangan Anda Kristen nyamar. Coba bacaannya gimana? Kalau maghrib, nama itu maghribi, anda ibadati lillahi ta'ala. Terus? Sengaja itu sholat maghrib menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah sekarang gini ya, beribadah kami kepada Muhammad sama beda kepada Kristen itu kami mengikuti perintah Muhammad berdasarkan putusan Allah. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen beribadah menyembah Yesus. Kalau kami tidak menyembah Muhammad, itu bedanya. Menyembah itu gimana? Menyembah berarti dia beribadah menyembah. Gimana? Patungnya dibuat, sembah. Patungnya berdoa dibuat? kepada Yesus. Enggak, kami nggak berbuat gitu. Patung disalib itu. Disembah-sembah kami nggak berbuat gitu. Nah itu dia berdoa bagaimana caranya? Baik. Kalau kami kan tidak berdoa. Baik. Langsung menghadap Muhammad. Baik, Patung sekarang begini. Muhammad, tidak. Sekarang begini. Coba ya, saya kasih ini gambar ini ya di dalam dinding ya. Nih, saya kasih dinding nih. Waduh, nggak kelihatan karena saya kecil. Tapi intinya begini. Ketika kita, oke saya coba berbesar ya, sebentar ya. Kayaknya bisa diperbesar nih. Nah ini kelihatan kan? Ini siapa ini? Itu sekedar nama mengatakan itu nabi kami. utusan Iya, Allah. nama itu kan mewakili yang punya nama gimana? Ini sebentar, ini siapa? Sebentar. Ini siapa nih? Itu Muhammad. Ini? Allah. Oke. Di hadapan kedua nama ini kalian begini, betul nggak? Itu melambangkan kebesaran pada umat Nih, Islam. Anda mau ngeles, jangan
jangan ngeles. Loh, ini di hadapan Anda ada Allah, ada Muhammad. Kalian begini kepada keduanya. Patuh dan tunduk. Gimana sih? Kami bisa sholat tanpa nama. Iya, kami tapi bisa kan di menyembah. masjid-masjid kayak begitu. Iya, itu kan melambangkan masjid. Ada nama Allah, ada nama Muhammad. Iya, setara kan? Setara nggak? Iya, tapi kami tidak menyembah menghadap namanya itu. Kalau menghadap Nah, namanya, buktinya ya di masjid-masjid juga begitu, Bang. Oke lah, intinya kalian sudah mengakui, saya ucapkan terima kasih bahwa kalian sudah mengakui bahwa kalian beribadah kepada Muhammad. Kami tidak menyembah Muhammad. Itu aja. Itu aja. Ya, intinya kalian beribadah kepada Muhammad, itulah intinya ya. Sudah kita dapati itu poinnya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya. Saya ucapkan makasih Bang Muhammad Ridwan, Pak Muhammad saya turunkan juga, dan FR Pagi. Terima kasih atas pengakuan kalian bahwa kalian beribadah kepada Muhammad. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar. Takoyaki. Ya, selamat siang Takoyaki. Maksa banget katanya. Kok maksa banget? Buktinya ada orang Islam mengakui kok. Takoyaki. Oke, baik. Takoyaki nggak nyangkut-nyangkut, jadi saya turunkan lagi. Kemudian kita kasih naik ada Sulbar, Sulawesi Barat. Oke. Mr. Sulbar. Ya, Sulbar, silakan nyalakan kamera, Bang. Sulbar, apakah ini Sulawesi Barat atau bagaimana? Ya, Sulbar, nyalakan kamera. Halo? Halo, Ya, selamat siang Sulbar. selamat siang. Namanya kok Mr. Sulbar gimana Bang? Dari Sulawesi Barat kah? Iya, betul. Muslim Bang? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Tapi kok berisik Bang suara Bang? Backgroundnya itu berisik. Silakan. Halo, Iya, saya dengar kok. Silakan Bang. Waduh, saudara-saudara. Oke lah, baik ya, kita turunkan ya. Nanti kita sakit kalau ngomong-ngomong. Udah disapa-sapa. Halo. Oke, Lina, silakan nyalakan kamera Anda. Saudari Lina. Iya, sekejap ya. Ya. Boleh. Boleh. Sudah. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan. Nampaknya dari Malaysia kah? Ya, dari Malaysia. Dari Malaysia. Sampai juga ke Malaysia ini. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Lina atau Kak Lina, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Iya, kita mungkin. Sekejap ya. Waduh, lama sekali nih. Gimana? Saya pakai itu dulu loh. Ya, silakan. Sekejap tak apa-apa. Kalau sekejap untuk ini asal jangan sekejap cinta saja. Hancurlah rasa hatiku, ya. Cintamu hanya sekejap. Ya, silakan. Host, saya mau tanya. Kita assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, host. Enggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Dilarang oleh Muhammad mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Enggak boleh. Iya, tidak, bukan di dalam sini ya. Assalamualaikum. Nama saya Lina. Oke. Asal di Malaysia. Boleh, Kak Lina. Silakan, Kak Lina. Silakan. Saya nak tanya itu pasal aku nak tanya pasal itu hari pasal Nabi Muhammad kan lah, pasal sama ibu bunda pernah tanya kan, betul kan? Nabi betul. Muhammad itu sebenarnya tidak suci, betul tak? Tidak suci. Ya, Yesus itu adalah suci, betul? Suci bukan cuci. Kalau cuci itu washing, mencuci baju. Ya, suci. Oke, baik. Suci lah. Baik. Oke,
Oke, aku balik pertanyaan aku. Nabi Muhammad itu sebenarnya memang betul dia tidak cuci. Dia berkawin adalah 4 wanita, betul? Dia berkawin Sebenarnya kesucian itu tidak diukur dari seberapa banyak dia mengawini wanita atau menikahi wanita. Itu tidak ada hubungannya. Yang dimaksud dengan itu dimaksudkan, tapi kita manusia, kita tidak tahu sebenarnya, kita tidak tahulah. Sebenarnya ditulis di Al-Quran, si Nabi Muhammad itu tidak suci, memang betul. Tapi kita cakap, yang Yesus itu sebenarnya dia tidak menikah, itu dinamakan dia suci. Itu dimaksudkan oleh Tuhan Tuhan Allah itu maksudnya. Tapi manusia yang Alkitab yang sekarang yang kamu ajarkan sekarang, yang Alkitab yang dulu pertama, yang Alkitab sekarang yang kamu ajarkan tuh hampir sama Alkitab Al-Quran. Tapi yang Alkitab kamu tuh yang sebenarnya ditapuk oleh Injil. Tidak betul. Jadi Tuhan turunkan Al-Quran tuh di bumi supaya manusia lebih tahu yang sebenarnya Alkitab yang dulu yang dikasih tapuk tuh sebenarnya dorong sudah bagi tapuk tahu. Sebentar. Sebelum kita kemana-mana ini Kak Lina, gini. Oke. Artinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu tak suci. Iya. Oke. Sebenarnya- Yang suci menurut Al-Quran siapa? Yang suci itu Nabi Isa. Tapi dimaksudkan, ya kenapa dia tidak dicakap tidak suci, tapi dia tuh mengangkat semua dosa-dosa manusia juga. Dia macam mengaku dia yang macam kita cakap, dia bilang bila di hari kiamat nanti dia akan mengangkatkan semua manusia dia adalah umat kepada orang Islam. Dia bilang dia pernah selawat sama saya. Begini Kak Lina. Aduh, ini tenangkan diri dulu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas biar tidak panik. Tarik nafas. Begitu ya. Begini Kak Lina ya. Oke. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di situ? Dikatakan bahwa ada malaikat, ruhana yang menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam berkata kepada Maryam, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Tahu artinya? Sesungguhnya saya ini adalah utusan dari Tuhanmu untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Gulam itu artinya anak laki-laki, zakian itu maksudnya yang suci. Ya betul, yang itu yang kamu sembahkan sekarang kan Yesus itu adalah Tuhan. Nah sekarang gini, itu adalah Isa. Betul lah, aku cakap. Sedangkan Muhammad tidak suci, betul? Iya, Nabi Nah Muhammad sekarang begini Kak Lina, mana yang lebih pantas, mana yang lebih layak dijadikan sebagai suri tauladan, dijadikan sebagai panutan ikutan, yang suci atau yang tidak suci? Oke, aku tanya sama kamu soalan. Sebelum Nabi Isa diturun di bumi, dia akan bertanya sama Nabi Isa, apakah kamu bersiap untuk dibunuh oleh manusia? Wis itu dia cakap dia bersiap. Sebab dia akan beritahu yang... Sebentar dulu Kak Lina, begini. Dijawab dulu, yang manakah yang lebih layak, lebih pantas dijadikan panutan? Yang suci atau yang tidak suci? Yang suci lah, Yang suci. Lalu kenapa Kak Lina malah nekat, ya, masih terus saja bersikeras untuk mengikuti Muhammad? Kenapa tidak mengikuti Isa saja? Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi manusia sekarang dorang bersembah sama Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa tak pernah cakap dia itu adalah Tuhan. Yang Injil aku cakap tuh, yang Alkitab yang pertama. Ya, sebelum ke sana dulu. Artinya begini, lebih pantas Isa diikuti, dijadikan suri tauladan ketimbang Muhammad, betul? Memang betul, tapi Nabi Isa sebenarnya... Ya, artinya kalau seperti itu artinya Muhammad harus didiskualifikasi menjadi seseorang yang diikuti. Betul? Nabi Muhammad sebenarnya dirahasiakan oleh Allah.
Sebab kenapa dirahsiakan? Supaya dia akan tahu syaitan itu akan bagi sesatkan manusia di dunia nih. Sebab itulah Kak Lina, setan itu justru sudah mengikuti Muhammad sekarang. syaitan itu ada masih sekarang belum meninggal lagi sampai di tubuh kita pun dia Oke, boleh masuk. baik. Mau saya kasih ayatnya nggak kalau setan sudah masuk Islam? Syaitan tidak masuk Islam. Duh. Syaitan ada juga kafir. Oke. Saya kasih tunjuk hadisnya ya. Saya kasih tunjuk hadisnya. Bagaimana setan yang mengikuti Muhammad itu sudah masuk Islam? Nih ya. Sebentar ya. Mau kita baca hadisnya atau kata Ustadz? Tak perlu. Lu berarti dia tidak percaya dengan Muhammad ini. Saya cuma tanya saja. Saya bagi. Sebentar ya, sebentar. Ini ada setan sudah masuk Islam. Setan yang jin korin. Masuk Islam. Justru nanti saya jadi seperti setan. Kalau saya masuk Islam nanti saya bernasib seperti setan yang sudah masuk Islam. Syaitan masuk Islam sebab dia sudah mengenal Tuhan, sedangkan kamu belum mengenal Tuhan. Kamu baru Loh, diciptakan gimana di sih? dunia. Ini pernyataan bagaimana setan itu sudah masuk Islam. Loh, gimana Anda ini? Nih ya, sebentar ya. Sebentar. Saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan ya, biar saya bacakan nanti ya. Sebentar ya. Nih, kita dengarkan nih ceramahnya ya. Ah. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin itu nggak mati. Kamu tahu apa itu korin? Korin itu pendamping. Nah, pendamping tahu pun. Sekarang kamu ada korin. Nah, masalahnya korin itu kan termasuk jin atau setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam kan? Ah, betul? Nah iya, nanti saya seperti dia nanti nasib saya. Sebab dia takut nanti di hari kiamat. Nih ya, saya kasih hadisnya nih. Sebentar ya. Bagaimana di sini ada satu peristiwa percakapan antara Aisyah dengan Muhammad. Nih. Saya bacakan nih. Nih. Saya tampilkan di layar, saya balikkan layar saya sebentar. Biar teman-teman bisa melihat dan menyaksikan bagaimana hadisnya ya. Nih. Nah, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Jadi dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qorin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Nah, jadi qorin itu ya, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Padahal setiap manusia itu kan didampingi oleh qorin yang menggodanya untuk melakukan kejahatan, betul? Betul. Nah, tetapi qorin ya yang mendampingi Muhammad atau jin yang mendampingi Muhammad malah justru bersekutu dengan Muhammad dengan menjadi Islam. Kan aku Betul? sudah cakap sama kamu. Nabi Muhammad adalah pendosa juga, dia manusia. Betul. Ya sudah, bagaimana sekarang Kak Lina bisa Isa, ikuti seorang pendosa? Aku tanya sama kamu, sedangkan Isa adalah utusan Tuhan yang suci. Betul. Dia tak pernah menikah sampai sekarang sebab dia korbankan dia punya badan akan dibunuh oleh orang-orang jahat.
Sekarang begini. Sekarang sebenarnya kalau Anda mau mengetahui sosok Isa yang benar, sosok Isa yang bukan hayalan, Anda harus baca yang tertulis dalam Injil, yaitu Yesus. Kan sudah aku Nanti kalau Anda ngikutin Yesus yang versi Islam, nanti repot jadinya. sudah aku cakap yang sebenarnya yang buku sebenarnya sudah ditapuk. Ditapuk itu apa sih? Sebentar, mohon maaf. Ditapuk itu apa sih? Sudah disorot dong. Apa itu? Dipalsukan? Sudah dihilangkan oleh orang yang pertama, yang nabi-nabi dulu. Yang nyata suka Yesus. Nah, sedangkan yang Yesus yang semua tuh disalinkan itu palsu. Oke, kalau begitu aslinya di mana? Aslinya ada sama siapa Tuhan, tapi memang tak ada sudah. Tapi Nah, yang dulu itu yang terkenal disebut itu. itu yang disebut fitnah yang Betul. nyata. Tapi Tuhan saya tanya sama kamu soalan. Di Al-Quran tuh siapa yang buat sebenarnya? Al-Quran itu tulisan dari seorang anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Anonim. Tidak. Tuhan yang bagi tahu itu yang dia yang menurunkan Al-Quran itu di bumi. Baik, saya kasih contoh. Ketika kita buka Al-Quran, halaman pertama, di situ apa tertulis? Di halaman pertama tertulis Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya tanya, siapa yang berbicara Bismillahirrahmanirrahim? Itu Siapa? Nabi. Katanya itu firman Allah. Iya, itu tulisan Tuhan akan bagi dia kelebihan, dia beritahu. Yang Bukan. kita pertama. Al-Quran itu sebenarnya tulisan siapa? Tadi saya jawab. Tulisan Allah yang seorang. bagi tahu, yang Allah yang turunkan Al-Quran tuh. Jadi dia bagikan Nabi tuh ajarkan Bismillah dulu. Di mana di situ Allah mengajarkan Bismillah? Iya, dia ajarkan ja. Begini Kak Lina, ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu sebuah informasi tentang siapa yang menulis kitab itu. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah. Kalau kamu tidak rasa, jadi kamu pernah bermimpi. Kita tidak rasa gini Lina, ketika kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang menginformasikan siapa penulis buku itu. Oh, sebab itulah kamu bertanya-tanya sampai sekarang siapa yang penulis buku itu. Kita tahu siapa penulis Al-Quran kalau tidak dari Al-Quran itu Itulah sendiri. maha kuasa Tuhan, maha kuasa Allah. Berarti jatuh dari langit. Tahu? Iya, dia jatuh dari langit. Buset dah. Nah, Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. iya jatuh dari langit. Buset. Bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Ya, bukan ditulis manusia. Tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah, Jatuhnya ketimpa kepala siapa? kepala kamu lah sekarang. Lu jatuh dari langit gimana? Di mana ayatnya bahwa Quran jatuh dari langit? Ayatnya sudah sama kamu. Mana ayatnya yang jatuh dari Sama langit? kamu sekarang. Sekarang ya. Yang terbukti kamu sudah pada baca Al-Fatihah. Sekarang sudah terbukti. Gini Lina, saya itu sudah menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran itu kurang lebih 13 tahun. Itulah jawaban dia sekarang. Tidak ada, begini. Al-Quran tuh jatuh di tempat kepala manusia. Kapan Al-Quran jatuh di kepala? Setahu saya, buku-buku Al-Quran yang ada sekarang itu dicetak oleh pabrik. Diproduksi oleh pabrik, dibuat bukunya, kertasnya. Tulisannya dibuat pakai kopi, mesin fotokopi. Itu nggak ada jatuh dari langit dari mana? Ya, kitab kami bila Tuhan turunkan, itu dia sebalkan Islam, itu yang adalah jalan Begini kebenaran. saja, kita jangan debat kusir. Begini maksud saya, Kak Lina ya. Tapi kamu tadi sudah mengakui bahwa Muhammad itu seorang pendosa, betul? Nah, betul tak Muhammad orang pendosa?
Ya, dia memang pendosa. Dia kan sudah dicakap di Al-Quran. Dia tuh memang manusia biasa. Seorang pendosa, betul? Memang pendosa. Tapi Nabi Isa tuh diutuskan oleh Allah. Dia bilang, kamu Begini tanggung- Kak Lina, kalau Muhammad tuh seorang pendosa, bagaimana mungkin kamu sebagai muslimah, kamu menjadikan dia sebagai panutan? Nabi Muhammad sekarang, dari dia hidup sampai sekarang, masih sejak orang benci dia. Sebab kenapa? Sebab banyak syaitan di dalam badan dia. Di badan siapa? Badan kamu lah ada korin. Kamu tidak suka Nabi Muhammad. Loh, saya secara logika, mana lebih pantas saya ikuti? Yang tidak berdosa atau yang berdosa? Jadi kamu macam syaitan lah. Justru setan sudah bersama-sama dengan Muhammad, Korin sudah bersama-sama, bahkan dia sudah masuk Islam seperti Muhammad. Padahal setan itu menurut Injil, dia itu adalah bapak segala dusta. Sebab setan masuk Islam, dia ikut cakap Nabi Muhammad. Kamu ada ikut cakap Nabi Muhammad? Ada? Saya tidak mau nanti saya ikut jadi golongan setan juga. Setan sudah tahu, setan akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Begini loh Kalina, kenapa saya lebih memilih ikut Yesus ketimbang ikut Muhammad? Satu, Yesus kamu sudah mengakui dia suci, Oke, aku tanya satu tidak soalan. berbuat dosa. Aku tanya kamu satu Tapi soalan. Muhammad kamu sudah mengakui bahwa dia pendosa. Oke, aku tanya sama kamu satu soalan. Kenapa Nabi Muhammad tuh dipupuskan oleh Tuhan? Oleh Tuhan Allah Ta'ala. Apanya yang dipupuskan? Kenapa dia dihilangkan sampai sekarang disiksa dia? Kenapa dia kalau dia Tuhan, dia terus ada terus. Dia kan maha kuasa. Muhammad disiksa? Iya, masa tuh disiksa, dipaku, dibunuh. Muhammad gimana sih? Kan Nabi Muhammad Yesus. Oh, Yesus, maksudnya Yesus. begini. Iya. Saya kasih contoh. 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 Kalau kamu diutus oleh Tuhan. Kan. Ya, Sebentar, Tuhan tuh sebentar. Saya kasih penjelasan dulu. Ya. Mau kan saya kasih penjelasan? Oke. Kalau kamu diutus oleh Tuhan, tetapi ketika kamu menanggung, memikul tugas itu, kamu tahu resikonya. Resikonya bahwa kamu akan dihilangkan nyawa kamu. Kamu tetap akan melakukan tidak? Iya, lakukan ya. Oke, ketika kamu hilang nyawa kamu karena kamu melakukan tugas yang diberikan kepada kamu itu, berarti kamu di situ. Aku bertanya-tanya, nyawa tuh siapa yang ciptakan nyawa dia? Jangan kemana-mana dulu. Kan pertanyaanmu, kenapa Yesus sampai disalibkan, betul kan? Disalibkan. Ya, karena orang-orang Yahudi tidak menerima. Orang-orang Yahudi tidak menerima dia, menolak dia, sehingga dia Sebab disalibkan. kenapa Yahudi tidak menerima dia? Sebab kenapa kamu bertanya-tanya sampai sekarang? Kenapa dorong tidak suka? Karena mereka Karena Alkitab dihasut oleh ulama-ulamanya, alim ulamanya dan lain sebagainya. Alkitab sebenarnya, ajaran sebenarnya ada sama Yesus. Ini kita jadi lari kemana-mana. Ini bahasan kita, Kalina. Intinya begini, Kalina. Saya bagi tahu kamu. Begini. Justru ketika Yesus wafat dalam penyaliban itu, disitulah kemenangan itu terjadi. Artinya apa? Ketaatan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya itu dilaksanakan penuh. Tugasnya selesai. Makanya di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Karena tugas yang diberikan Bapa kepadanya dijalankan dengan sempurna. Nah, sama seperti kita. Ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga sampai kita mati, kita juga meraih kemenangan. Justru kematian di situ adalah sebuah kemenangan. Walaupun orang menilainya itu sebuah kekalahan. Nah, sekarang begini. Makanya di situ dikatakan di dalam Bible, maka dia dibangkitkan. Yesus itu bangkit dan nanti akan datang kembali. Dan ketika Yesus bangkit, dia mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, maka jadikanlah semua orang dari segala bangsa menjadi muridku. Ya kan? Nah, sekarang begini. Dari narasi kita yang sudah panjang lebar ini, ya kan?
kita sudah menemukan fakta-fakta. Kamu sudah mengakui bahwa Yesus itu suci, tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Sementara kamu sudah mengakui Muhammad pendosa, betul? Iya, Nabi Muhammad itu memang dia berdosa, dia ada dosa juga. Oke, dia berdosa. Sebentar. Dia Kalau dia berdosa, sedangkan Yesus suci, bersih, tidak ada tipu pada mulutnya. Maka manakah yang lebih layak kamu ikuti? Yang lebih pantas kamu ikuti siapa? Nabi Yang lebih Muhammad. layak kamu menjadi muridnya Yesus atau muridnya Muhammad? Nabi Muhammad. Berarti Sebab kamu kenapa? lebih milih Kenapa? murid seorang pendosa. Sebab kenapa Nabi Muhammad? Sebab Tuhan uji dia. Sebab kita pun diuji juga di sini di dunia. Ya, artinya kamu lebih memilih mengikuti seorang Sebab Nabi berdosa. Muhammad adalah kekasih Tuhan. Cinta hati dia. Dia Ya, akan artinya simpan- kamu lebih mengikuti seorang berdosa, betul? Iya, kita semua pendosa. Kita memang nanti Nabi Isa turun pun dia pun pendosa juga. Nah, ini Anda sudah fitnah ini. Ya nanti turun pun. Oke, di mana? Di mana dalilnya bahwa Isa akan berbuat dosa? Di mana? Dia ada bahwa dia buat dosa, tapi dia akan Nah, beritahu ini kepada akibat kamu orang-orang. gini. Akibat kamu mengikuti Muhammad sehingga kamu sekarang memfitnah yang tidak ada. Kamu bilang ada. Itu bukan memfitnah. Oke, coba sebutkan di mana dalilnya bahwa Bukan Isa memfitnah, akan itu berbuat dosa. Kita mengatakan yang dalam hati kita yang Tuhan yang gerakkan kita, dan itulah cakapnya Tuhan itu adalah waktu. Makin ngawur lagi nih. Oke, Lina, terakhir nih. Apa kata Muhammad terhadap kaum wanita? Iyalah wanita itu kebanyakan Penghuni neraka, betul? neraka, iya. Penghuni neraka. Jadi gimana? Kamu Sebab kenapa ada penguri Kenapa sebab dia kenapa penghuni dia neraka? kebanyakan wanita banyak neraka? Kenapa? Sebab Kenapa? iman dorang lebih lemah daripada lelaki. Baik, intinya begini. Sekarang saya bercakap sama kamu sudah saya neraka sudah nih. Duh, gimana sih ini, Lina? Nah, Lina, dengerin. Menurut Muhammad, akal wanita itu separuh dari laki-laki, betul? nah. Menurut Muhammad, perempuan itu kebanyakan penghuni neraka, betul? Sebab kenapa? Kamu rasa kenapa? Karena mereka itu menurut hadis akalnya separuh. Terus mereka itu juga banyak yang durhaka kepada suaminya, betul? Nah, sebab ahli neraka, sebab Nabi Muhammad sudah tahu, yang Tuhan tuh sudah tahu, yang Hawa tuh dihasut oleh setan, sekejap saja dia diambil buah baru dimakan. Sebab itulah Nabi Muhammad pernah cakap, wanita ada ahli neraka. Sekarang wanita adalah keturunan Nabi Hawa. Sekarang wanita keturunan Hawa semua. Di mana Hawa dalam Al-Quran? Gak ada loh. Hawa itu dihasut oleh setan. Dia makan buah baru dia turun. Di mana? Di Quran mana? Dia tidak cakap di Al-Quran. Tapi kamu punya ajaran pun Hawa tuh masa tuh bukan pendosa. Iya, tetapi bukan di dalam Al-Quran. Ini yang dibahaskan Al-Quran. Iya, itu dibagi contoh ya kamu. Itulah kamu pernah cakap. Ada kalau Nabi Muhammad pernah cakap kan, wanita itu ahli neraka. Mana-mana ini bahasa. Dia wanita itu ahli neraka. Sebab kami keturunan daripada Hawa. Jadi kami punya iman tak kuat. Oke lah, Lina, intinya bahwa kamu sudah mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa ya. Iya, dia memang pendosa. Dia mana-mana pun dia ada dosa. Tapi dia sudah Oke. Muhammad seorang pendosa, teman-teman dengar ya, Muhammad seorang pendosa. Terus ya, kamu pun berdosa juga. Nabi Isa pun kalau dia turun pun tidak walam kan, aku tidak tahu dia akan berkawin. Nanti dia pun ada dosa juga. Dia ada ini gara-gara kamu ngikutin Muhammad, jadinya kamu tukang fitnah begini. Sebentar, saya kasih naik satu muslim nih. Kalau dibilang katanya Isa akan berbuat dosa ini. Coba kita kasih naik dulu. Ada Akmal Urijal. Oke, kita kasih naik Akmal Urijal. Ya, Akmal Urijal, silakan nyalakan kamera. Akmal Urijal. Ya bang.
Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Bentar bang ya. Bang BK nggak bang? Baik, kita kasih turun ya, sebentar. Bang BK nggak? Bentar ya, sebentar. Ah, Kita dari kasih lain- ada paung oleng, coba. Kita kasih paung oleng. Ini dia sudah mengakui. Ini salah satu yang harus kita apresiasi ya. Dia sudah mengakui bahwa Muhammad berdosa. Oke, paung. Muslim, Bang. Ya bang. Begini bang. Sebentar, Bang. Saya tanya dulu, Abang Muslim? Ya, saya muslim. Oke. Abang mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa? Tidak. Nah, yang mana yang benar nih, Lina? Satu bilang, Muhammad itu dia ada dosa, dia kan dia manusia juga, macam mana dia tidak dosa? Sedangkan Nabi Isa tuh diturunkan nanti dia akan beristri, dia berdosa juga. Tapi ditulis di Al-Quran dia bukan orang pendosa. Al-Quran bilang Isa tidak berdosa. Lina bilang bahwa Isa berdosa. Terus paung oleng bilang Muhammad tidak berdosa. Padahal Quran bilang Muhammad berdosa. Yang mana nih? Dua-duanya tukang bohong. Dengerin dulu. Jangan Kadang-kadang bicara dengan orang yang tidak tahu agama bang. Coba saya luruskan dulu. Ya. Saya luruskan dulu. Dalam konteks agama Islam dan Kristen itu lain bang. Sebentar, Bang. Anda bilang Muhammad tidak berdosa. Betul? Ya. Betul. Baik, saya akan bacakan Quran. Anda punya Al-Quran atau Anda percaya dengan Al-Quran yang saya bukakan ini? Ya. Terus bacakan bang. Baik. Saya tampilkan di layar sebentar, saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya. Kalau Lina di sini benar, tapi dia fitnah Isa berdosa, itu yang nggak benar. Ya sama kamu tak tahu lagi Nabi Isa Bentar. itu akan datang, dia turun di Oke, bumi, sebentar dia nih. berdosa. Coba nih. Ini Quran surat Al-Fat. Ya, surat Al-Fat. Kita mulai dari ayat yang pertama ya, sebentar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Kita turun dulu. Ini ayat yang kedua ya. Oh, ini kita langsung ayat yang kedua saja nih, ayat yang kedua nih. Di sini dikatakan agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas apa nih? Oh, kelambian hilangan tuh. Paung oleng? Jangan langsung oleng gitu. Bang, dengerin saya. Baca dulu. Atas apa? يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك Ya ويحييك nggak usah ngarap-ngarap lah, artinya aja yuk, artinya. Nah, memahami Al-Quran tidak seperti memahami Alkitab yang karangan Raya. manusia Ya itu. sudah, baca saja terjemahannya. Kamu baca sejak Benny. jangan baca Arab, kamu baca sejak tulisan supaya dorang paham. Bagi Ayo. paham dorang. Baca artinya. Begini, agar Allah memberikan, coba ayat sebelumnya itu harus dibaca juga. Oke, baik. Kita mulai dari ayat satunya. Sebentar ya. Kita mulai dari ayat satunya. Sabar. Kita mulai dari ayat 1. Ini ayat 2. Bentar. Saya yang terbalik ini. Bentar. Saya tampilkan penuhnya saja ya, sebentar. Kita tampilkan penuhnya sebentar. Bentar ya, kita tampilkan penuhnya. Baik. Kita tampilkan Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Sebentar. Al-Fat ayat 2. Puro itu kila makan di pagar kibotong ini. Oke. Yang minum. Bentar ya. Jakut ini. Entah kali ini yang kah. Ini Pak, saya tidak Pak dulu ya. Tadi ayat tadi itu bukan Nabi Muhammad pendosa, tidak. Tapi semua manusia itu akan membawa dosa. Oke nih, sudah ketemu nih. Sebentar. Kita baca dari ayat 1. Coba baca ayat 1-nya. Ya baca lah bang, bang kan yang pegang itu. Nanti saya sendiri yang ngerti Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Udah. Ya, Kemudian ayat yang kedua. Supaya apa?
memberi ampunan kepadamu Terhadap? terhadap dosamu yang telah lalu dan yang datang. Berarti Muhammad berdosa nggak di sini? Bang, kamu nggak tahu itu maknanya, Bang. Nabi Muhammad itu dimaksum di tafsir. Nggak tahu mak. Ini kamu beri ampunan kepada dosamu loh. Dosamu, dosanya siapa ini? Dosanya siapa? Itu, Bang. Itu bermakna maksum. Nah ini makanya Pau Ngoleng ini jelas mempertuhankan Muhammad. Tidak mempertuhankan Muhammad, Bang. Ya sudah, sekarang dosanya siapa ini? Ini dosanya siapa? Kenapa? Dosanya siapa ini? Begini, Bang, pendosa. Begini, dan orang yang begini. Ini dosanya. Coba sekarang saya tanya. Sebentar, saya tanya sama si Anu, si Lina. Coba Lina, dosanya siapa ini Lina? Yalah dosa Nabi Muhammad lah. Oh, gimana? Sebab kan Nabi Muhammad tuh kan kekasih Allah. Bila dia meninggal, dia tiada dosa sudah. Sebab dia tanggung dosa kepada wanita di dunia nih. Tuh, dosanya dilemparin sama wanita tuh. Dia akan hormati semua wanita. Bagilah wanita harga. Ah, Berat, saudara-saudara ini. sekarang wanita dihormati sudah oleh lelaki-lelaki. Mau termasuk kamu juga. Oke, jadi intinya gimana lah sekarang? Coba, Muhammad itu berdosa atau enggak? Coba. Yuk. Bang, begini, sama halnya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan mendoakan Nabi Muhammad. Bukan Supaya apa? Nabi Muhammad. Supaya apa dia didoakan? Itu Supaya apa dia didoakan? Itu Bukan seulang ini. didoakan itu, Bang. Makanya abang itu kalau Tadi dibilang doakan, sekarang nggak didoakan gimana sih? Selawat bang. Selawatkan kepada Nabi Muhammad. Oke, apa isi sholawat? Isi sholawat kan begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Gitu nggak isinya? Selawat Nabi Muhammad. Udah dulu, betul nggak itu isi sholawat? Betul nggak itu isi sholawat? Iya, Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Betul nggak? Ah, itu dia doakan. Sekarang Muhammad udah selamat belum? Dia sudah selamat, dia sudah Kalau sudah selamat, ngapain minta-minta dilimpahkan keselamatan? itu saya sendiri, Bang. Loh, Saya sendiri, Mas. Terus lagi sih. Gimana, Bang? Gimana sih? Dengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan kepada keluarganya. Aduh, ini malah lari kemana mah? Suaramu sudah macet. Bang, hilang suara kamu. Begini, saya punya pertanyaan. Kalau abang sendiri Sebentar bisa- dulu, dijawab dulu. Muhammad didoakan, betul nggak? Ya, Oke, kalau didoakan biar ngapa? makanya dengerin dulu saya jelasin. Enggak, didoakan biar ngapa? Biar selamat, betul nggak? Jangan memotong, Bang. Dengerin Aduh, kok memotong, Bang? Saya masih ingat. Bang, tahu nggak, Bang? Saya waktu kecil, saya itu di kampung halaman saya, tempat kelahiran saya, itu nggak ada yang nggak kenal saya waktu saya masih kecil. Itu teman-teman saya main tuh orang Islam semua. Makanya dulu kami di masjid, dulu begini, saya tahu semua. Dengar dulu. Waktu dulu di masjid, kami itu kayak begitu. Nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Kan aku pakai nospot. Betul nggak? Oh, itu ada bang. Aduh, gimana sih? Kosong sampai kalau agama abang ya mungkin dia apa? Bisa ditafsirkan sendiri. Ya sudah, sekarang saya tanya. Oh, kalian meminta nggak kepada Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya? Makanya itu kebodohan abang. Enggak. Aduh, malah dibilang kebodohan. Oke lah. Ini tambah parah ini. Gimana ini katanya? Coba, Lina, betul nggak? Umat Islam mendoakan supaya Muhammad itu diberikan keselamatan oleh Allah. 0,9. Iyalah, kalau ditulis di sana memang betul lah. Ya, Apalagi berarti Muhammad belum selamat. sudah selamat. Kalau sudah selamat, kenapa diminta-minta? Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Kenapa?
Bukankah ini namanya kurang kerjaan? Tetap itu namanya budaya. Budaya itu maksudnya kita punya kebiasaan. Jadi aku kira nggak Budaya. salah lah. Budaya kebiasaan. Berarti kebiasaan yang salah. Kawan. Sebenarnya dia sudah di sisi Allah. Cuma manusia tak boleh nampak. Berarti kebiasaan yang salah. Bukan kebiasaan yang salah. Mana lagi nih kan? Menenangkan hati kita untuk menselawatkan Nabi Muhammad. Kita rindu kepada dia. Macam tuh, dia sudah wafat, dia sudah meninggal. Macam kamu sudah Yesus sudah meninggal. Jadi kamu masih Seandainya, Lina, seandainya Yesus di dalam kubur tidak bangkit, nasib saya sama seperti kamu, pengikut orang mati. Tapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kita beda. Saya mengikuti yang hidup, kamu mengikuti yang mati. Oke, ulul albab. Ya, Muslim bang? Muslim lah. Kurang Nama- lebih. Kurang lebih, maksudnya gimana nih bang? Udah mulai bimbang? Ragu-ragu atau gimana? Bimbang terhadap apa? Kalau terhadap Al-Quran aku gak bimbang, tapi kalau agama Muslim yang kebanyakan aku bimbang. Bimbang, saudara. Apa yang membuat Anda bimbang, Bang? Ya karena kebanyakan orang kan mengikuti hadis, gak mengikuti sholawat. Ya kayak tadi kan kata sholawat diartikan mendoakan Nabi Muhammad. Padahal di situ kan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah mempunyai koneksi keterhubungan dengan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, maka buatlah koneksi keterhubungan dengan Rasul itu. Abang makin ngawur lagi kalau kayak begini. Sejak kapan sholawat itu artinya koneksi, Bang? Setahu saya koneksi itu Bluetooth, Bang. Asal muasal kata sholawat. Oke, nah sholawat kata dasarnya apa? Kata dasar sholawat. Sholat. Berarti Allah sholat Muhammad. Sinakun itu artinya sambungan. Coba dicek. Makin kacau balau lagi. Jadi Allah bersolawat kepada Muhammad, artinya Allah bersolat kepada Muhammad. Bukan bersolat. Allah membangun koneksi keterhubungan dengan Rasulnya. Oh gitu. Kan nggak ada Muhammad di situ. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Berarti nabi itu berasal dari kata naba'a. Naba'a itu orang yang menyampaikan kabar berita. Jadi seluruh nabi, bukan hanya kepada personal individu. Jadi abang bersolawat juga kepada Isa. Semuanya rasul. Gimana solawat kepada Isanya? Sholawat itu berarti kan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh rasulnya. Tidak Oke. fariqu baina ahadin min rusuli. Oke, apa yang diajarkan oleh Oke, kalau begitu saya tanya apa yang diajarkan oleh Daud? Semua la nufarriqu baina ahadin. Ya di mana ayatnya, Bang? Yang diajarkan oleh Daud apa? Ayatnya mana? Daud rasul satu dengan rasul yang lain. Nah, Itu ini Anda adalah namanya ajaran fitnah lagi. Bang, tadi saya sudah bangga ini. Ini orang termasuk bagus ini, ingin mempercayai Al-Quran ini. Tapi ternyata Anda malah sekarang memfitnah Al-Quran. Di mana ayatnya bahwa Allah bersolawat kepada Daud? Loh, di situ kan sudah jelas. Di situ sudah jelas gitu. Bang Edis, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya. Yusholluna ala nabi. Nabi Bukan di ala situ, Muhammad. Nabi di situ jamak atau tunggal? Nabi itu siapa kira-kira? Iya, Seluruh di situ nabi. jamak atau tunggal? Iya tunggal. Tunggal siapa? Merujuk kepada siapa di situ? Iya nabi. Iya siapa? Namanya siapa? Lah kan berarti kan risalah itu kan bukan Nah, pada mulai ngawur kan? Mulai ngawur lagi, ini berat ini gimana ini? Oke, nah sekarang kalau saksi itu belum nyampe ilmu begini aja. Apa alasanmu? Berarti kamu tidak percaya lagi dengan hadis? No, apapun. Nggak percaya sama hadis. Ya, apa pesanmu terhadap orang-orang Islam? Gimana? Ya hadis itu kan cerita, bisa salah bisa benar. Iya, berarti kamu percaya nggak kepada hadis? Ya tergantung hadisnya siapa dulu. Wah, sekarang tergantung. Tadi berarti hadis itu adalah sekumpulan kebohongan-kebohongan.
Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi umat muslim menurut kamu telah mempercayai buku-buku yang berisi kebohongan-kebohongan, yaitu hadis. Saya tidak mengatakan semua hadis kebohongan. Apapun cerita dari siapapun, entah kambing yang cerita kayak kalau itu sesuai dengan Al-Quran saya pakai. Oke, berarti di dalam hadis itu berisi kebohongan, banyak kebohongan-kebohongan. Jangan di framing ke situ. Loh, gimana sih? Hadis itu cerita. Iya, yang dimaksud di sini taruhlah hadis Bukhari. Nah, apakah kamu percaya bahwa hadis Bukhari itu berisi kebohongan-kebohongan? Ya intinya saya hanya menggunakan Al-Quran, nggak menggunakan selain itu. Nah, berarti hadis yang dipercaya orang Islam kebohongan-kebohongan. Ya kan sama-sama punya akal, ya silakan dicari. Enggak, saya minta tegas dari kamu. Kenapa kamu tidak percaya Bukhari? Ya karena banyak hadis-hadis, bukan tidak percaya sama Bukhari. Saya pun nggak kenal sama Bukhari. Oke, gini aja. Saya ke warung, ke toko buku, saya beli kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab Sahih Bukhari itu kamu percaya nggak? Ada nggak di situ pernyataannya yang korelasinya Aduh, dengan ringkas. Percaya nggak kamu dengan kitab Sahih Bukhari itu yang dijual sekarang di toko buku Islam? Percaya nggak? Kalau saya pribadi ya tidak. Kenapa tidak percaya? Ya karena jauh dari kebenaran. Jauh. Berarti kebanyakan orang Islam percaya kepada kitab yang jauh dari kebenaran itu. Ya kalau saya pure Al-Quran. Nah, sudah nyata, sudah ya, nyata. Pure Al-Quran saya. Jadi- Al-Quran kebenaran. Andaipun seandainya saya tidak logis, bukan berarti Qurannya nggak logis. Logika saya belum. Oke, sekarang kalau kamu hanya percaya kepada Al-Quran, tolong jelaskan bagaimana bacaan sholat menurut Al-Quran. Bacaan sholat. Sholat itu kan mengimplementasikan apa yang kita baca pada realitas kehidupan. Enggak, berarti nggak ada bacaan sholatnya. Berarti kamu nggak sholat begini, ada nggak? Itu personal individu saya dengan Tuhan saya. Nah, ini Ketika kamu saya berbuat baik, ngeles. Sekarang dari mana kamu tahu kalau sholat tuh begini? Atau gini aja dah, kamu begini nggak? Sebentar, Bang Ulul, kamu begini nggak? enggak. Enggak. Sudah makin banyak ya teman-teman ya. Satu bilang enggak, satu bilang nggak percaya hadis, satu bilang percaya hadis. Makin hari makin habis. Sebentar, saya naik lagi nih. Sebentar, kita kasih naik lagi nih. Sebentar. Ada Suhandi. Ya, Bang Suhandi, Muslim Bang. Ya Muslim. Apa Ya, gimana? Dis? Gimana nih? Coba nyalain kamera dulu. Suka nyebak orang dong, Dis. Kok nyebak orang? Kameramu nyalakan dulu. Kamu enggak. Kameramu nyalakan dulu. Agamamu. Baik, paham. baik. Agama Islam Kalau kamu kau sudah nggak malu jadi paham. orang Islam, saya taruh di bawah. Kamu saja sudah malu jadi orang Islam. Sebentar, kita ke sini. Kok jebak gimana? Orang memang mereka yang ini sendiri gimana sih? Ini Tina bilang Muhammad pendosa. Ulul, Muhammad pendosa nggak? Apa? Langsung pura-pura toli kan? Muhammad pendosa nggak? Semua manusia itu pasti pernah. Enggak, yang saya tanya kesalahan. Muhammad pendosa nggak? Muhammad pendosa nggak? Berat Jangan saudara. Pertanyaannya jangan Jangan gitu. takut kepada umat yang mempertuhan Muhammad. Jadi semua manusia yang namanya makhluk pasti pernah melakukan yang namanya salah. Termasuk Muhammad. Termasuk. Oh, berarti Muhammad pendosa. Bukan pendosa. Nah, kan bingung. Jangan di framing gitu. Oke, saya tanya Saka Batu Leong. Bro, Iya, bro, berat saudara, gimana? bro Saka, Muhammad itu Yes. Muhammad seorang pendosa nggak? Bukan seorang pendosa, tapi pernah berdosa. Gitu. Berarti dia ada dong. Oke, seorang yang pernah berbuat dosa disebut Disebut Bedakan Gimana? gini Bang Edi. Nah, gimana kan? Salah. Gini, dengar. Belajar bahasa Indonesia dulu, belajar bahasa Melayu dulu. Gini, dengar. Orang yang bekerja disebut
Orang yang bekerja disebut pekerja. Pekerja, oke? Oke. Orang yang memetik buah disebut Pemetik buah. pemetik buah. Orang yang berbuat dosa disebut Pendosa. pendosa. Apakah Muhammad pendosa? Sebentar, apakah Muhammad berbuat dosa? Berbuat dosa. Berarti dia seorang Tidak pendosa. Aduh, sebentar Lina, atasin Lina. Saudara-saudara Bentar, muslim bentar. nih, Bentar, atasin Bang Lina. Enis. Berat kita ini. Oke. Oke. Apabila orang bekerja disebut pekerja. Ya. Tapi kalau hanya bekerja 1 kali 2 kali itu bukan pekerja. Bukan. Ya bekerja Hanya juga lah, pekerja harian. Mana ada Bang Edi di sini tukang framing ini. Oh, kok tukang framing gimana? Emang betul lah gimana? Jangan menggiring Bang Edi, Bang Edi, ini kan kita main kata-kata nih, ya. Sekarang kata-kata. penjual jagung nih. Disebut apa? Penjual jagung. Ya, Ya, kalau Bang Edi cuma jual jagung sekali, masa disebutnya penjual jagung? Pernah jual jagung? ya sama tetap juga namanya penjual jagung. Gimana? Berat, saudara. Oke lah, intinya gini. Sekarang saya mau tanya nih sama Bang Saka nih. Ini Bang Ulul dia tidak mempercaya hadis. Aduh, Bang Ulul, turun aja kau. Kalau nggak percaya hadis, gimana sih? Dalilnya adalah Al-Quran, hadis. Kok Bang Ulul nggak percaya hadis? Islam ya? Saya kan sudah bilang. Saya iya gitu. Kan banyak hadis-hadis palsu. Ya, itu namanya Nggak percaya sama Bukhari. hadis secara umum. Hadis Bukhari dia nggak percaya Bang Saka. Ada namanya hadis dhaif. Itu. Jangan menyebut, berarti nggak percaya Nabi Muhammad dong. Kalau nggak percaya hadis. Nabi Muhammad juga ngeluarin hadis. Berat, saudara. Makanya membedakan mana hadis mana sunnah. Kalau hadis itu kan riwayat. Adanya hadis itu kan 100 tahun setelah Rasulnya Bang, ada. emang beda kalau sunnah itu sama hadis beda, Bang. Yang Maka disampaikan dari- Bang, yang disampaikan Bang Edis itu. Makanya nggak kalau percaya dikatakan sama hadis, ya tidak semua hadis dong. Oh gitu. Nah, Oke, gitu tadi, dong, gitu. tapi intinya Hadis. tadi Bang Ulul sudah bilang bahwasanya dia tidak percaya itu kitab Sahih Waduh, Bukhari dia nggak berat, percaya. saudara. Andai pun ada kambing bisa ngomong, kok sesuai dengan kebenaran realitas kita. Oke. Enggak, Anda percaya nggak dengan kitab Sahih Bukhari? Ya tergantung. Lihat Nah, dulu. tadi nggak percaya, sekarang tergantung. Aduh, besok berenang ini kalau kayak begini nih. Tadi tidak percaya, sekarang tergantung. Besok berenang. Oke lah, ini kita sudah ketemu intinya. Jadinya memang di dalam Islam sendiri memang tidak ada kesepakatan ya teman-teman ya. Satu bilang hadis nggak bisa dipercaya, satu bilang hadis percaya, satu bilang Muhammad pendosa, satu bilang Muhammad tidak pendosa. Intinya satu pertanyaan ada 5 muslim maka ada 6 jawaban. Itu intinya. Saya satu jawaban. Berat, saudara. Iya, satu pertanyaan ditanyakan kepada 5 muslim, jawabannya 6. Oke? Betul? Apa itu? Oke lah ya. Seperti itu. Terima kasih Bang Saka, Bang Ulul, dan Kak Lina. Kita undang muslim yang lain ya. Oke, sama-sama, Bang. Terima kasih. Kita turunkan satu persatu ya. Saya turunkan satu persatu. Saya turunkan Kak Lina juga saya turunkan juga Bang Saka ya teman-teman ya. Ya